Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Susi pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 4. Kita masih berbicara tentang bunyi. Bila kemarin kita berbicara tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan, nah untuk kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana bunyi dapat terdengar sampai ke telinga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga kita dengan maksud dan tujuan agar kita dapat lebih merasakan tentang keindahan benda-benda ciptaan Allah, di antaranya bunyi-bunyian. Bunyi terdengar ke telinga kita dengan cara berjalan atau istilahnya adalah merambat. Bunyi merambat melalui perantara atau media perantara. Ada 3 media perantara yang dapat dijadikan oleh bunyi sebagai perantaranya, sehingga bunyi dapat terdengar ke telinga kita. Yang pertama adalah melalui benda padat, yang kedua melalui benda cair, dan yang ketiga melalui benda gas. Sampai sini dapat dipahami? Ya, jadi bila tidak ada ketiga jenis benda tersebut atau perantara tersebut, bunyi tidak dapat terdengar ke indera pendengaran kita. Untuk lebih memahami hal tersebut, Ibu akan mengajak kalian untuk mengadakan eksperimen atau percobaan sederhana yang dapat kalian lakukan di rumah. Baik, yang pertama, silakan kalian lihat ada di buku pena. Buku pena 4A halaman 12. Kita akan membuktikan bahwa bunyi benar dapat merambat melalui benda gas. Udara termasuk benda gas. Saat kita berbicara dengan teman kita atau dengan orang tua kita, dengan adik kakak kita, kita dapat mendengar suara mereka dengan jelas. Mengapa? Ya, karena di sekeliling kita penuh dengan udara. Udara itulah yang menyampaikan atau yang menjadi perantara bunyi dapat terdengar. Kita dapat mendengar suara teman kita dan teman kita pun dapat mendengar suara kita. Bila tidak ada udara atau ruang hampa udara, kita tidak akan dapat mendengar bunyi. Contohnya, ya benar, contohnya di luar angkasa. Di luar angkasa kita tidak dapat mendengar bunyi secara langsung, karena di sana tidak ada udara. Yang kedua, anak-anak, bunyi merambat melalui benda padat. Baik, kita akan buat percobaan eksperimen atau percobaan yang sangat sederhana sekali. Kalian bisa menyediakan 2 buah gelas air mineral, 2 gelas plastik air mineral. Lalu kalian bisa menyediakan juga 2 buah tusuk gigi, boleh lidi atau boleh sedotan yang dipotong sepanjang ini. Kayak. Lalu kalian sediakan juga boleh benang kasur, ini benang kasur. Atau boleh juga, nah ini benang layang-layang untuk anak laki-laki, ya. Baik, caranya mudah sekali. Kalian bisa minta tolong ke orang tua kalian, atau bisa lakukan sendiri, tapi hati-hati. Kalian juga memerlukan sebuah gunting, makanya ibu bilang harus hati-hati. Kita beri lubang di dasar botol air mineral ini. Dua-duanya kita berikan lubang. Begitupun di botol yang kedua, kita berikan lubang. Setelah diberi lubang, lalu kita gunting 1 atau 2 meter benang kasur atau kenur layangan kita. Setelah itu masukkan masing-masing ke dasar gelas plastik ini, yang dalamnya kita ikatkan lidi atau tusuk gigi ataupun sedotan, ya seperti ini, tertahan. Dan kita lakukan hal yang sama pada gelas yang satunya. Coba prok jadi apa? Iya benar, jadilah sebuah teleponan. Kita bisa bermain teleponan ini dengan seorang teman kita, masing-masing berdiri di seberang kanan, seberang kiri, dengan masing-masing memegang gelas plastik ini. Lalu bentangkan tali kasur ini, harus terbentang kuat, tidak boleh kendor.
Silahkan kalian bicara, yang satu berbicara pelan saja dan yang lainnya mendengarkan. Begitupun sebaliknya, yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, apa yang akan dapat kalian peroleh dari permainan ini? Silahkan kalian tulis kesimpulannya nanti pada buku tulis IPA kalian. Itu untuk percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua adalah silahkan kalian berbicara dengan ayah atau ibu kalian atau dengan kakak adik kalian di rumah. Kalian berbicara, apakah terdengar? Nah, tanpa dengan tali pun kita dapat mendengar suara ayah atau ibu kita yang berbicara kepada kita. Mengapa hal itu terjadi? Silakan jawab dan ditulis jawabannya pada buku tulis IPA. Yang ketiga, percobaan kita ketiga adalah siapkan sebuah ember dan sebuah corong plastik. Caranya mudah saja. Ember plastik ini kalian isi dengan air. Boleh isinya sampai penuh atau hampir penuh. Lalu setelah itu kalian ketuk-ketuk dan dekatkan telinga kalian ke air dalam ember. Atau boleh juga memakai bantuan corong plastik ini. Kalian ketuk-ketuk. Ketuknya boleh pelan, boleh di dasar ember. Ketuknya boleh di dasar ember. Lalu dengarkan apa yang terjadi atau apa yang kalian dengar. Tulis kesimpulan dari percobaan yang ketiga ini juga pada buku tulis IPA kalian. Baik, untuk percobaan kita yang keempat, kita akan belajar dengan buku pena kita. Ada di halaman 12, perhatikan. Jadi 3 tugas kita di buku tulis dengan percobaan yang tadi dan 1 percobaan di buku pena. Silahkan kalian perhatikan, kalian baca keterampilan kinerja praktik halaman 12 tentang bunyi merambat melalui benda padat. Silahkan kalian lakukan itu di rumah, lalu nanti hasilnya tulis di halaman 13. Tabel halaman 13. Kalian bisa dengan bantuan kakak atau dengan ayah dan ibu. Baik anak-anak, demikianlah yang dapat ibu sampaikan tentang perambatan bunyi pada pelajaran kita kali ini. Semoga dengan belajar pelajaran ini kita dapat lebih memahami tentang bunyi yang Allah ciptakan dari benda-benda sekitar kita ini dapat merambat sampai ke telinga kita melalui 3 perantara tadi. Bersyukur kita diberikan telinga yang sehat, mari kita jaga kesehatan telinga kita. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.